استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة للمقدم الفاتحة لمن نوينا الفاتحة لمن شيخنا الفاتحة سيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم رسول المهاجرين الله أحمد بن عساس الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا إبراهيم وإلى رب العظيم سيدنا عبد القادر والجيلاني نقول على سيدنا أبي زهر وسلم قبر سيدنا سلمان المداني ونقول على سيدنا محمد بن الغزالي إلا رحيم الشافعي والنووي والمالك والحمد الشيخ مولانا محمد رسول الله وجل الصاحب كلام بيان ولا شيء على جنة الصاحب ولا شيء شيخنا ولا شيء مولانا محمد اسمه إسماعيل ولا شيخنا مربينا العالم العالم الشيخ الكرام أبو محمد أمين بن سعود الله ونسأل الله المجد وصل شيخنا في كما قلنا شيخنا ليس بنا جميعا قدر المعلم البنداني إلى والدينا وأمهاتنا جميع شيخنا وعالمنا لمن أنفقوا أموالهم جاهدوا أنفسهم لهذه المجلس ولهذه المجلس مصباح المنير أن الله جل وعلا ورحمة الله إلى درجتهم بالجنة علينا وزرنا الجنة من بركتهم ونورهم وسررهم وعن خصوصيتهم ونفعتهم ومحبتهم وشرر في جملتهم ويتوفانا على ملتهم وكذا من حسبهم غير سقط فلا حساب ولا علم من الدنيا والقوة مثاقب ويزكى نجب الساقات ما زغنبها من النبيين المرسلين وإلهنا لك المقربين والنازين وبرد الصالحة نحضر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمين متلازمين بدوام ملك الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بالفتح يا فتاح عزل ذكرهما بالعلم النابل يا علم قلوبنا اللهم صح مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Salam dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, halaman 77 baris ke-9 dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' 'ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid darain amin. War-rabi'u man taraka al-hasada sara yawmal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiq. Bagian keempat daripada nasihat yang ke-29, yang mana nasihat yang ke-29 ini berkata Imam Wahab bin Munabbih berkata di dalam Taurat itu ada 27 nasihat. Nah, yang keempat dari 27 itu nasihat kepada kita semua adalah man tarakal hasada sara yaumal qiyamati mahmudan. Siapa yang meninggalkan sifat iri dengki
jadilah nanti dia di hari kiamat orangnya terpuji ala ru'usil khalaiq, di antara para pemimpin-pemimpin makhluk. Pemimpin makhluk kan banyak, pemimpin nabi kan pemimpin makhluk juga. Nah, berapa ribu nabi, 124.313 rasul, belum pemimpin-pemimpin yang lainnya yang mulia-mulia, para aulia, para ulama. Ada seseorang hamba yang dia menjaga hatinya, memelihara dirinya, tidak mau dengki dengan orang lain, maka ia menjadi orang yang dipuji di antara para pembesar-pembesar makhluk yang lain tersebut. Artinya dihormati oleh para pembesar-pembesar makhluk. Apa kelebihannya? Karena dia selama hidup meninggalkan sifat dengki. Apa itu dengki? Dengki itu adalah cirinya Jagur Bari, apabila kita melihat orang lain mendapat musibah, kita tuh senang, himong. Nah, orang lain tuh dapat musibah, dapat bala, kita himong. Nah, itu tandanya kita tuh dengki. Atau orang lain itu dapat nikmat, dapat keberuntungan, kitanya muar. Orang dapat nikmat, kita muar. Orang dapat musibah, kita senang. Kebalikannya. Tanda dengki itulah orang dapat nikmat, kita benci. Orang dapat musibah, kita senang. Itu dengki itu. Si anu jurang dapat musibah ini lalu himong di hati kita tuh. Itu di hati aja tuh lah, di hati tuh himong. Apalagi sawat ucap di mulut hapok tuh jarna lagi nah begini tuh. Itu rusak hati kita tuh. Bila melihat orang lain dapat musibah, kita tuh senang, itu rusak hati kita tuh dengki. Atau orang dapat nikmat, muar kita melihat bertujar kada pantas. Nah, atau pokoknya kada ketujuh lah orang dapat nikmat, hati ini bakar rokok 12. Orang lain tuh dapat nikmat, itu namanya dengki. Nah, itulah yang bisa merusak amal kita. Nah, orang yang kau menjaga hatinya dari sifat dengki itu, maka dia akan mulia di hari kiamat. Apabila kita tuh mulia di hari kiamat, itu segala-galanya beda dengan mulia di dunia. Kalau mulia di dunia ini hampir kada ada artinya. Kenapa? Karena andai diberi kemuliaan di dunia ini satu mati aja, bila meninggal habis sudah berapa tahun. Tapi kalau di akhirat, kemuliaan itu selama-lamanya, kekal abadi, kada ada ampihan, selama-lamanya. Jadi yang kita cari itu kemuliaan di negeri akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Rasulullah, jauhi sifat dengki ini. Dengki ini jauhi, jangan diparaki. Fa inna banai Adam, karena bahwasanya anak Adam atau manusia, innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan, bahwasanya mereka saling membunuh salah satu keduanya manusia itu karena akibat dengki. Nah, jadi orang nambah kalahi, apalagi pembunuhan itu akibat sari, akibat muar, akibat dengki, akibat rasa Allah. Nah, ya tak, kan ada gitu. Makanya Rasulullah jauhi sifat dengki. Sifat dengki ini siapa aja menjangkit, penyakit yang mudah hinggap di dalam diri kita, siapapun manusianya.
bisa dengki. Dan yang paling mudah sifat dengki itu apabila sama profesi, itu paling cepat. Amun belain profesi lambat sifat dengki itu. Tapi bila sama gawian, sama profesi, sama pekerjaan, itu yang paling cepat dengki itu mudah masuk di dalam diri kita. Jadi kita jaga. Bahuma sama pada bahuma, seorang baik, orang kada baik, sari. Ya dah. Pedagang sama pada pedagang, orang payu, seorang ada payu, sari, dengki, rusak hati kita. Guru sama tuh, orang dihormati, seorang kada dihormati, sari, ya jatah, sama. Itu yang paling mudah menjangkit. Makin banyak profesi kita, makin banyak juga sari. Macam-macam gawian. Sidin ke ini ya juga, nang ini ya juga, nak ajak ya tak. Itu yang paling mudah, paling cepat menjangkit. Ya ibarat sambaran bensinnya itu cepat. Nah, itu yang paling berbahaya. Amun beda profesi lambat. Kita orang biasa, lawan sidin lawan guru. Kada mungkin kita menjadi sidin. Lain gawian, coba kan sama, iya dah. Nah itu paling berbahaya. Nah itulah makanya Rasulullah iyyakum, kalimatnya tuh iyyakum. Iyyakum itu bahasa itu hati-hati, waspadalah ya Rasulullah. Paling mudah menjangkit sifat dengki itu. Nah, karena sifat dengki itu bukan hanya di dunia, termasuk di akhirat. Di antara virus penyakit hati yang paling ganal itu adalah ya hasad itu, menghabiskan amal kita. Menghabiskan amal. Banyak kita bisa kebaikan, tapi ketika kita dengki dengan orang lain, kebaikan kita tuh hangus habis. Ibarat kita tuh bisi bani, bunyinya aja bisi banyak 100 balik ibak indai, tapi dalamnya hampa dimakan tikus. Tetap ya 100 karung sekali dibuka dalamnya kosong. Kenapa? Dimakan tikus. Nah sama dengan di dalam diri kita, bila ada batin kita ini sifat dengki dengan orang lain, zahiriahnya aja kita amal, zahirahnya aja kita beribadah, zahirahnya aja kita banyak kebaikan, tetapi habis dimakan oleh sifat dengki di dalam diri kita jika ada itu. Nah, jadi ini penyakit yang paling berbahaya. Jadi bila ada dengki itu kasih buang nih. Jangan ada di hati ini terlintas dengki dengan orang lain. Bila orang lain dapat nikmat harus himong juga. Bila orang lain dapat musibah harus ikut bela sungkawa juga. Nah, Palestina dapat musibah, doakan mudahan cepat merdeka orang sana, kasihan misalnya. Atau kawan dapat musibah, mudahan ini lakas cara ibarat garing, mudahan lakas sehat. Ibaratnya rugi, mudahan lakas ujung pulang. Ibaratnya sakit, dah nak sembuh. Macam-macam doa, karena jaga hati kita. Itu main hati itu main hati, bukan main di mulut lah. Kalau di mulut itu kadang-kadang orang bisa jadi mulut itu pengarangnya memuji untungnya biar. Padahal di hati himong. Nah itu banget lagi pulang, itu menakbik pulang. Di mulut memuji, di hati takolibi. Di mulut memuji, di hati takolibi. Itu harap lagi sudah tak keluar. Selain pada hasad ada menafik. Itu penyakit batin yang harus kita hilangkan di dalam diri kita. Nah kalau kita menyetel hati jangan dengki, maka
kita akan menjadi terpuji nanti di hari kiamat. Nah itu mainnya di hati kita. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah memelihara hati kita tuh. Jangan sampai kita dengki lawan orang. Bila orang dapat musibah, mudah-mudahan ia sabar, mudah-mudahan ia kuat, mudah-mudahan ia tabah. Kayak itu tenang. Bila orang dapat musibah tuh. Bila orang dapat nikmat, untungnya mudah-mudahan juga aku kawa kayak sidin. Nah kan itu tuh. Itu hati bagus, itu hati tanda mulia. Wal khamisu, yang kelima, nasihat di dalam Taurat. Man taraka hubbar riyasah sara yaumal qiyamah azizan 'indal malikil jabbar. Siapa yang meninggalkan suka dipuji, nah hubbur riyasah ini suka dipuji, masyhur hasan. Suka dipuji artinya suka dipuji itu diambung dengan jabatan. Riasah itu jabatan lah. Ketujuh mencari pangkat. Nah ketujuh itu ditinggalkannya, maka jadilah dia di hari kiamat mulia di sisi Allah yang bersifat Malik Al-Jabbar. Kita hidupnya kada boleh cita-cita ingin dihormati, itu kada boleh. Itu penyakit hati. Ingin diri ini diambung orang, ingin diri ini dipuji orang, itu penyakit hati. Tapi kalau orang memuji kita kadang merasa pantas, itu yang bagus. Jangan sampai di hati itu sekira orang itu memuji aku, udah boleh, itu penyakit. Nah, atau hanya mencari jabatan, bila aku berpangkat kena nyaman, orang hormat lawan aku. Bila aku bisa pangkat ini, orang akan mengagumi aku. Itu penyakit hati. Hubbul jah namanya. Hubbul jah. Minta puji jah ada boleh. Nah, kada boleh di hati itu. Nah, itu penyakit hati juga tuh. Kalau orang meninggalkan ini, maka dia akan mulia di hari kiamat. Nah, tapi orang mati silakan. Nang kita jaga tuh hati kita, hati nih. Nang minta muliakan. Ukulnya turun aja. Ada nama menyambut. Nah, itu kan di hati itu ada sifat hubbul jah ngarannya. Hubbur riyasah tuh. Ada nama menyambut aja. Orang ada hirangan aku. Misalnya itu hubbul jah gitu. Jangan sampai ada di hati itu tuh. Nang bagus deh itu apa? Kita tuh bukan siapa-siapa. Dimanapun kita berada, jaga hati kita, jaga batin kita. Aku ini bukan siapa. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama Man ana, aku bukan siapa-siapa. Orang kada hormat wajar, memang aku bukan siapa-siapa. Oh dihormati orang aja lah. Oh orang tuh sebenarnya kada pantas menghormati aku nih kada layak dihormati. Oh orang menghormati, berarti orang tuh punya akhlak yang baik. Nah itu sifat di hati kita tuh harus kita pelihara. Itu yang kita pelihara. Jadi bila kita mau kayak itu tuh kada mau tuh kita tertarik lawan orang, kada mau. Nang dihormati orang kah, nang kada kah, nang dipuji orang kah, nang kada kah, biasa aja kita. Karena di hati kita sudah tertanam bahwa man ana, aku bukan siapa, aku bukan siapa-siapa. Nang ada siapa? Hanya Allah. Ada kebaikan Allah, ada kejahatan, itulah diriku. Nah itu sifat nang bagus kayak itu. Nah siapa aja sih kalau meninggalkan sifat itu, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'azzamu bi nafsihi wa yaqtalu bi masyiatihi illa laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban.
Ya Rasulullah, tidak ada seseorang laki-laki yang membesarkan dirinya. Oh, merasa aku nih hebat, membesarkan dirinya nih. Wa yaqtalu bi masyiatihi, dan dia bermegah-megah dengan perjalanannya, dengan kehidupannya. Melainkan orang itu apabila bertemu dengan Allah, alaihi ghadban, Allah tu murka dengannya. Kalau pangkina meninggal dikubur, Allah tu senang dah. Malah Allah tu ghadban, Allah tu murka lawan orang itu. Sifat nang akunya itu, akunya itu membesarkan diri. Nah, kalau kita lihat di TV-TV itu orang besarkan diri, yang orang bahasa orang itu bertepuk dada, oh dia aku nanya, kan gitu tak? Oh aku nih, itu namanya ta'azzum nafsu. Jadi bahasa kitanya tuh jaka kada aku, nah ya tak, jaka kada aku ya tak. Itu namanya ya ta'azzum nafsah. Itu namanya membesarkan diri. Itu sifat tercela yang harus kita buang di dalam diri kita. Yang dianjurkan ya Pak, yang dianjurkan itu kita mengecilkan diri kita, walaupun pekerjaan kita itu besar. Sebenarnya kita pun gawian, jangan ada kita ada jalan, tetapi kita menyembunyikan gawian kita itu. Kita sembunyikan, padahal di balik layar kita ini pun gawiannya. Jangan ada kita kada maju ini, jangan ada kita kada jalan ini, tapi kita bersembunyi kebaikan kita itu. Jangan sampai kita menampilkan diri kita, jangan. Itu sifat yang harus kita jaga. Jangan sampai di dalam diri kita itu ada ingin membesarkan diri kita. Bujuran itu kita namang gawe, kada boleh kita membesarkan diri kita, apalagi kepalsuan. Arti kepalsuan itu nang begawi orang seorang tak membetimbul kisah mengambil nama, padahal ada menggawi itu maganya jahat. Lalu sifat itu nang nyata-nyata diri kita nang menggawi, diri kita nang mengerjakan, kita betimbul, itu sudah termasuk penyakit hati, ya ta'azzamu nafsah, nang harus kita bersih di dalam diri kita. Nah, itu sifat. Karena ajaran Rasulullah, orang yang membesarkan dirinya itu adalah ketika dia bertemu dengan Allah, Allah itu murka dengan dia. Nah, makanya orang bahar itu kadang mau bertimbul, cuma kadang mau bertimbul itu tetap begawi. Ada kita nawih ini kadang mau bertimbul dasar bertinggalan bulan, itu salah. Kita tuh punya ilmu, kita tuh punya kelebihan. Ayo ilmu kita tuh kita gunakan secara bermanfaat bagi umat. Tapi kita di balik layar aja, kayak itu orang baik. Ada wahini besi ilmu, tinggalan batu bulat, kayak orang ada ilmu. Nah, tak salah menafsirkan, tak salah menafsirkan. Kita punya kelebihan, kita punya komponen di bidang apa, yuk manfaatkan, yuk gunakan supaya bermanfaat bagi umat. Tapi kita kayak pacaran, jangan sampai kita bertimbul dengan kelebihan itu. Nah, itu caranya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dalam kita berada. Amin rabbal alamin. Nah, itu sifat. Jadi tinggalkanlah disini sifat hubur riasah, mencari pujian, mencari pangkat atau membesarkan diri kita. Wasadis yang keenam dari 27 nasihat. Man tarakal fudul fi dunya minal kalam wal mal wal jah wa ghairi dzalika minal mubahat allati tuqil ma'siyat wal ghaflah shara na'iman fil abrar. Siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan di dalam dunia, nah, siapa yang meninggalkan, jangan hendak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bahasa kita aja tuh berpoya-poya. Sebenarnya kan sudah cukup
anak lagi, nah itu bepuya-puya ngarannya. Kalau memang keperluan maka ada bepuya-puya. Bisi kendaraan 3, kalau memang 3 itu keperluan, itu kada jadi pudul, kada jadi berlebih-lebihan. Kenapa? Anak 4, si kong kasana, bila si kong kasana ini kada kau berurusan, si kong kasana ini kada kau berurusan, takang jauhian, bisa 4 wajar aja, karena memang keperluan. Amun orangnya sorangan, bisa 4 digilir-gilir, nado fudul karena lebihanan mubazir. Baju ke apakah pokoknya pilihnya lebihanan itu fudul. Nah, siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan di dalam dunia? Pertama, minal kalam, bepandir, ya gitu juga. Bepandir gitu juga, jangan terlalu banyak pandir, sekedarnya, secukupnya, seperlunya. Bila banyak pandai nang kada kakaruan, itu akan terjatuh di dalam dusta. Jadi kita bakal kawanan bagagaya itu disesadang aja, disesadangnya engkau jadi apa-apa, ada artinya, malah mengarasakan hati. Jadi tuan guru kita tuh kada banyak pandir, duduk sebetik 2 pandir, nah, itu aja. Kada banyak pandir, apalagi mengolah buah, apalagi pandir meluntau, akhirnya nah, itu akan merusak. Walma dan harta, nah bisi itu jangan terlalu banyak juga, sudah ada nan cukup aja, apalagi berhemat sampai meninggalkan sembahyang, sampai meninggalkan puasa, sampai meninggalkan sholat berjamaah, sampai meninggalkan majelis taklim, rugi. Bila kita tuh kada tegawi nang kebaikan habis cari harta aja rugi. Boleh kita harta banyak, boleh, tetapi kebaikan jangan ditinggalkan. Apa kebaikan? Salah satunya itu deh, sembahyang berjamaah, ada majelis taklim, di mana ada majelis datangi. Jangan berusaha aja tuh ya, berusaha itu ada habisnya. Kiamat dunia ada habisnya. Diberi 1 anak 2, beri 2 anak 3, beri 3 anak 4, beri 4 anak 5. Coba aja. Sudah teruji di zaman sahabat Rasulullah. Nah, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang diberi Allah Ta'ala kehidupan sakit sederhana, sembahyang berjamaah begilir lawan bini, bila nabi ini berjamaah laki kada, bila laki berjamaah nabi ini kada, saking sakitnya kehidupan. Lalu berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan pang ulun mudah ulun sugih. Ya Rasulullah syukurin ada karena berjalan waktu kita pulang, ya Rasulullah doakan pang ulun ini supaya sugih, hendak kayak sahabat yang lain. Ya Rasulullah syukurin ada, Tuhan memberikan rezeki, memberikan sesuatu sesuai kadar kita, ada rahasia Allah Ta'ala. Maka 3 ya pulang, ya Rasulullah doakan pang ulun dan sugih. Nah ya Rasulullah ya dah ini 3 kali dah hendak menikah hendak tuh biar ya doakan kang dan Allah mengabulkan hendak kang. Akhirnya apa? Lalu mulai diangkat Allah Ta'ala rezekinya. Asalnya bagi Tuhan kambing seikung, banak kambing jadi 2 banak jadi 4 banak jadi 80, bebanyak. Akhirnya hibak banyak kambingnya. Karena banyak kambingnya, abut orang sekampungan. Oh hibak kambingnya di rumah sedikit orang. Akhirnya apa? Nukar tanah di padang gunung. Jeber kita di padang dalam. Tulak ke sana begeduhan. Akhirnya apa? Sin banyakkan hartanya nih.
Akhirnya apa? Karena kebanyakan sudah pemeliharaan kambing dan binatang ini saking banyaknya, akhirnya apa? Kada taurusi lagi sembahyang waktu. Asalnya rajin sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh rutin di masjid, tidak ada tarus. Pas harta banyak, ada ya Rasulullah, mana si anu ini, mana tak orang sahabat lain rajin ada berjamaah nih. Ini kada ada. Kita zuhur, kada ada isyak, kada ada pulang. Jadi sahabat yang lain, ya Rasulullah, si anu nya si di padang di hutan renah, si anu di padang kebun renah, apa jadinya tupang kambingnya banyak-banyak, kada kegaduhan lagi. Nah, ya Rasulullah, ini akibatnya orang mang berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Lupa daripada sembahyang berjamaah. Artinya kadang bawa nikmat ngarannya hartanya tuh. Kenapa? Karena meninggalkan sembahyang berjamaah. Nah, itu juga kita tuh lagi kata berduit cakal berjamaah aja nggak majlis taklim, benar rame usaha ada tidak lagi. Iya tak, artinya bukan nikmat yang diberikan Allah telah harta banyak itu, tetapi bala ngarannya. Artinya bala. Kenapa jadi bala? Karena menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya semakin diberi rezeki banyak, semakin cakal beramal beribadah, semakin cakal berjamaah, semakin cakal majlis taklim. Mestinya kayak itu. Nah, jadi Allah Ta'ala jauhilah berlebihan. Jadi rezeki itu kita syukurin ada, kita syukuri yang ada. Wal mal wal jah, dan jabatan sama, jangan berlebih-lebihan. Wa ghairu zalika minal mubahat, begitu juga selain daripada yang mubah-mubah. Apabila orang meninggalkan yang lebih itu, shara na'iman bil abrar, maka jadilah dia akan bernikmat-nikmat, artinya luas nikmat di dalam surga bersama orang-orang yang beruntung. Jadi bila orang itu pada berlebihan, untung. Lalu bahasa tasawufnya itu namanya qanaah ngarannya. Arti qanaah itu syukur napa ada, nang ada disyukuri, nang kadada jangan dicari. Maksud jangan dicari itu jangan sampai mencari nang kadada meninggalkan nang ada. Itu nah, mencari nang belum dapat meninggalkan nang dapat sudah ada, jangan sampai. Jadi pokok hidup kita ini yang penting sembahyang berjamaah, beramal beribadah, ke majelis saling rutin tulak, gawian lain silakan, tapi kita kembali tulak kembali. Insyaallah itu kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jangan larut dengan dunia. Summa qala wasabi' man tarakal khusumah fi dunya sara yaumil qiyamah minal faizin. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong dalam taat amal ibadah, memberikan taufik hidayah. Allah tolong dalam taat amal, kabulkan segala hajat dunia hajat akhirat, dan Allah jauhkan dari segala bala bencana fitnah musibah dan malapetaka, dan Allah golongkan itu bersama-sama orang saleh dunia dan akhirat. Al-azini wa ala nabi syekhuna syaikhna wa nabi syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم